Joy, strike! Strikers! Feuer! Cerita ini diambil dari masa akhir Perang Dunia II sekitar tahun 1945 di wilayah Cekoslowakia yang saat itu masih dikuasai Nazi Jerman. Meskipun perang hampir selesai, tentara Nazi masih aktif mencari pemberontak dan pilot sekutu yang tertembak jatuh. Di tengah situasi itu, sekelompok anak-anak Ceko secara diam-diam membantu menyelamatkan seorang pilot Prancis yang terluka. Mereka menyembunyikannya, merawatnya, dan bahkan mengantarnya melintasi desa-desa yang penuh patroli tentara Jerman. Sebelum lanjut, sebaiknya kalian subscribe dulu agar tidak ketinggalan kisah nyata selanjutnya. Di awal film, tampak beberapa keluarga sedang menikmati waktu mereka bermain ski di Bukit Hatmil. Di antara mereka terlihat dua anak kecil, Jira dan sahabatnya Jochen, yang sedang asik bermain bersama sebelum mereka masuk ke sekolah dasar. Namun, suasana itu berubah total ketika semua warga Jerman mulai dipindahkan ke Reich. Tahun 1945 di wilayah Protektorat Moravia, sekelompok anak-anak sekolah terlihat kebingungan saat menyaksikan tentara Nazi memukul dan menangkap warga lokal. Padahal saat itu Perang Dunia sudah dinyatakan berakhir. Sepulang sekolah, Jira yang berasal dari keluarga Ceko nekat pergi ke perbatasan untuk mencari sahabatnya, yaitu Jochen yang merupakan keturunan Jerman. Dari pertemuan itulah awal mula penderitaan mereka dimulai. Setibanya di perbatasan, Jira bergerak diam-diam sambil mengamati penjagaan tentara Jerman. Sag mal, bist du blind? Scheiße! Setelah berhasil melewati penjaga, ia akhirnya bertemu kembali dengan Jochen. Keduanya lalu bermain ski bersama, seperti dulu saat semuanya masih normal. Jira, was machst Di tempat lain, ayah Jochen yang bernama Karl sedang menunjukkan kekesalan karena mendapat perintah untuk ikut wajib militer. Jika ia menolak, hukumannya adalah tembak mati karena dianggap desersi. Temannya yang juga ayah dari Jira bernama Sokup lalu menyarankan agar Jochen tinggal bersamanya selama Karl menjalani tugas militer. Namun Karl memutuskan untuk mengirim Jochen ke ibunya, yaitu Helga. Saat Jira dan Jochen sedang asik bermain ski, mereka berpapasan dengan beberapa tentara Jerman yang tengah melakukan patroli, mencari keberadaan partisan pemberontak dari Cekoslowakia. My dobrý lyže. Tidak lama kemudian, mereka menemukan jejak darah di salju. Awalnya mereka mengira itu adalah darah hewan. Namun setelah mengikuti jejak itu, mereka justru menemukan seorang pria yang terluka parah. Joy, strike! Kaget dan ketakutan, keduanya langsung berlari menjauh. Tapi karena rasa penasaran, mereka memutuskan untuk kembali mendekat dan mencoba berbicara dengan pria tersebut. Setelah ditanya, pria itu mengaku bahwa dirinya adalah seorang prajurit asal Perancis. Mendengar hal itu, Jira dan Jochen sempat bingung. Mereka tidak mengerti mengapa ada tentara Perancis di wilayah itu. Spíš z Afriky. Tam jsou takovýhle lidi. Co by tady dělal Francouz? Nevím. Merasa kesihan, mereka pun berinisiatif menolongnya. Namun karena tubuh pria itu terlalu berat, Jochen memutuskan untuk memanggil ayahnya. Was ist passiert? Jochen,
Tak lama kemudian, sang ayah tiba dan membawa pria itu dengan menggunakan gerobak kuda karena pria tersebut membutuhkan bantuan medis segera. Sebelum berangkat, Carl, ayah Jochen, justru memarahi anaknya karena berteman dengan Jira yang merupakan warga Czekolowaskia. Bahkan di hadapan anak-anak itu, Carl sampai menampar Jira karena kesal. Za to Jochen nemůže. Vater! Setibanya di pos perbatasan, Carl memberikan alasan kepada tentara Jerman bahwa anak-anak tadi hanya sedang bermain ski di Bukit Hot Hill dan secara tidak sengaja menabrak pohon. Beruntung, tentara tersebut tidak mencurigai apapun dan membiarkan mereka lewat begitu saja. Jinak to nešlo. Taky jste mě mohl neodmout, kdybych věděl proč. Jo. Setelah tiba di rumah keluarga Jira, mereka memberitahu bahwa yang mereka temukan adalah seorang pilot Prancis yang tertembak dan jatuh di hutan. To je cikán? Coskej. Jochene, vypřát. Vemte kaničte do komory. Ayah Jira, yaitu Tuan Sokup, segera menyembunyikan pistol milik pilot tersebut, lalu menyuruh anaknya memanggil Dr. Holubeck untuk memberikan pertolongan. Dalam perjalanan menuju rumah Dr. Holubeck, Anka bertemu dengan seorang jenderal Nazi yang kebetulan sedang melintas. Jenderal itu menawarkan tumpangan dan bersedia mengantar Anka ke tempat tujuan. Meskipun awalnya Anka sempat menolak, ia akhirnya terpaksa ikut bersama jenderal tersebut. Setelah berhasil menjemput sang dokter, Jenderal Gollwitz ikut mengantar mereka hingga ke rumah keluarga Sokup dan bahkan ikut masuk ke dalam rumah. Situasi di dalam rumah mendadak tegang. Semua orang panik karena takut keberadaan pilot Perancis yang mereka sembunyikan akan ketahuan. Setelah dokter selesai memeriksa luka Jira, Jenderal Gollwitz memberikan peringatan tegas kepada mereka agar tidak lagi terlihat di wilayah Reich dan menyatakan bahwa pertemuan ini adalah yang terakhir. Ia kemudian mengajak sang dokter untuk kembali bersamanya. Namun istri Sorup, yaitu Bonjenka, berpura-pura mengeluh sakit perut dan meminta agar dokter memeriksanya lebih dulu. Tuan Carl juga ikut bicara. Ia menawarkan diri untuk mengantar dokter pulang setelah semuanya selesai. Dengan alasan itu, Gollwitz pun akhirnya pergi meninggalkan rumah. Děkuju, dobře. Vy jste se se mnou chtěli vidět, tak tam bydlím. Begitu Jenderal Gollwitz pergi, Dr. Holubeck langsung memeriksa kondisi pilot Prancis yang diketahui bernama Pierre. Ia menyampaikan bahwa luka Pierre cukup serius dan berisiko menyebabkan sepsis. Dokter juga mengatakan bahwa ia memiliki kenalan dari kelompok perlawanan di rumah sakit yang mungkin bisa membantu merawat Pierre di sana. Namun masalahnya adalah bagaimana cara membawa Pierre ke rumah sakit tanpa diketahui. Anka sempat menyarankan agar sang dokter saja yang mengantar, tapi dokter menolaknya. Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah 2 kali dihentikan patroli dalam 2 hari terakhir dan hal itu terlalu beresiko. Zítra zkusím najít padák. Hlavně, aby to přežil. Setelah itu, Sorup dan istrinya terlibat adu argumen mengenai kehadiran pilot Prancis di rumah mereka. Bonjenka merasa keberadaan pria itu hanya menjadi beban. Ia khawatir keselamatan Sokup akan terancam. Apalagi perjalanan menuju rumah sakit harus menempuh jarak hingga 32 km. Dalam kondisi musim dingin, jarak itu terasa 2 kali lebih berat. Bukan hanya soal jarak, Bonjenka juga takut jika mereka sampai ketahuan. Bila itu terjadi, mereka bisa ditangkap dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Keesokan harinya, saat Carl bersiap pergi ke tempat pergergajian, ia dicegat oleh Jenderal Gollwitz. Tanpa banyak bicara, Gollwitz langsung ikut bersama Carl menuju lokasi tersebut.
Sesampainya di sana, Jenderal Gollwitz bersama pasukannya langsung melakukan penggerebekan. Ternyata para prajurit menemukan sebuah parasut di dalam hutan, tidak jauh dari lokasi. Namun salah satu pekerja pengergajian menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu timnya memang pernah menemukan seseorang yang terluka di tengah hutan, tapi orang itu meninggal di malam yang sama. Meski mendapat penjelasan, Gollwitz tampak tidak sepenuhnya percaya. Ia menegaskan bahwa siapapun yang terbukti membantu atau menyembunyikan musuh akan langsung ditembak, termasuk seluruh anggota keluarga dan siapapun yang terlibat. Sementara itu, di rumah Sokup, Jira dan kedua saudaranya sedang bersiap untuk berangkat ke sekolah. Sebelum mereka pergi, sang ibu memperingatkan dengan tegas agar tidak mengatakan apapun tentang kejadian semalam kepada siapapun. Setibanya di sekolah, teman-teman Jira tampak heran melihat wajahnya yang memar. Mereka mulai bertanya-tanya, namun Jira berusaha tetap tenang. Situasi sempat memanas ketika Pasik, yaitu adik Jira, hampir saja keceplosan. Untung saja Jira cepat menahan dan mengalihkan perhatian sebelum ada yang curiga. Tak lama kemudian, seorang anak bernama Eda mendengar percakapan ayahnya di rumah. Dalam percakapan itu, disebutkan bahwa Jenderal Gollwitz saat ini sedang mencari seorang pilot yang ditembak jatuh di hutan. Bahkan, Gollwitz berencana menggeledah seluruh pondok dalam 2 atau 3 hari ke depan untuk menemukan pilot tersebut. Sepulang sekolah, Jira dan adik-adiknya mampir ke rumah nenek mereka yang kebetulan tuli. Di sana, mereka mulai merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan sang pilot. Tidak hanya Jira dan kedua saudaranya, ada 2 teman mereka yang ikut membantu. Salah satunya adalah Tom, yang meminta agar bisa bertemu langsung dengan Pierre. Namun, Anka melarang karena mereka harus benar-benar tak terlihat oleh siapapun. Larangan itu membuat Tom sedikit kesal. Anka kemudian menjelaskan bahwa mereka membutuhkan beberapa anak kecil di tiap kelompok agar gerakan mereka tidak terlalu mencolok. Selain itu, mereka juga perlu mengumpulkan jerami, air, makanan, obat-obatan, dan selimut. Jira menambahkan, mereka juga butuh koran bekas dan botol susu untuk berjaga-jaga jika Pierre ingin ke toilet selama perjalanan. Sesampainya di rumah, Anka memberitahu ayahnya bahwa besok pagi ia bersama Jira dan Pasik akan mulai membawa Pierre menuju rumah sakit. Ia juga menjelaskan bahwa bantuan sudah dikoordinasikan. Pera dan Thomas akan berbicara kepada anak-anak di Studenets dan Hedgekopich agar nantinya setiap kelompok anak-anak itu dapat melanjutkan perjalanan membawa Pierre dari desa ke desa hingga akhirnya sampai ke Hedgekopich. Namun, Sokup sempat bertanya apa yang akan dimakan Pierre selama perjalanan dan siapa yang akan merawat lukanya. Tapi Anka telah memikirkan semuanya dengan matang. Ia sudah meminta bantuan Dr. Medstrik yang tinggal di Borecop untuk menangani luka Pierre. Selain itu, sesampainya di Hedgekopich sudah ada kelompok perlawanan yang siap membantu. Anka yakin pilot itu akan selamat jika mereka bisa membawanya sampai ke sana. Percakapan mereka terdengar oleh Bojenka, ibu mereka, yang langsung melarang rencana tersebut. Ia berkata dengan tegas bahwa mereka tidak seharusnya membawa Pierre kemanapun. Bahkan ia berharap pilot itu mati saja agar mereka tak perlu repot mempertaruhkan nyawa demi membawanya ke rumah sakit. Mendengar ucapan itu, Anka langsung menyela. Ia menjelaskan bahwa tentara Nazi akan segera menggeledah semua pondok. Bahkan jumlah tentara yang akan datang kemungkinan akan jauh lebih banyak. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tapi Bojenka tetap tidak setuju. Ia tidak ingin anak-anaknya terlibat dalam hal yang berbahaya seperti ini. Menjelang sore, Karl dan Jochen datang ke rumah keluarga Jira. Tujuan mereka adalah untuk menitipkan Jochen sementara waktu, karena keesokan harinya Karl harus berangkat menjalani wajib militer ke garis depan. Dengan wajah sedih, Jochen memeluk ayahnya erat malam itu, seolah tahu bahwa perpisahan ini bisa jadi yang terakhir.
Keesokan paginya, Anka, Jira, Pasik, dan Jochen berpura-pura berangkat ke sekolah. Namun kenyataannya, mereka tidak pergi ke sekolah. Diam-diam mereka kembali masuk ke rumah melalui kandang hewan di bagian belakang. Sementara itu, sang ibu pergi ke kota untuk menemui Dr. Holubeck. Setelah semua perbekalan disiapkan, Anka dan kawan-kawan langsung berangkat membawa Pierre. Di sisi lain, Thomas dan Pera meminta seorang anak untuk segera pergi ke rumah Barka dan Jarka guna menyampaikan pesan rahasia. Sementara itu, di rumah Sokup, Bojenka terlihat cemas saat Jenderal Gollwitz bersama rombongannya tiba dan mulai menggeledah rumah mereka. Ia berusaha tetap tenang meskipun wajahnya jelas menunjukkan kekhawatiran. Untungnya setelah beberapa saat memeriksa seluruh ruangan, para tentara Nazi tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Kde máte děti? Di sisi lain, Anka dan rombongan sudah menempuh jarak cukup jauh. Mereka bahkan sempat berpapasan dengan konvoi tentara Nazi. Meskipun sempat dihentikan dan ditanyai, para tentara itu tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap kelompok anak-anak yang tampak seperti sedang bermain atau berpergian biasa. Ahoj. Weitermachen. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat Thomas dan Pera. Sesampainya di sana, Anka meminta Pera untuk segera membawa Pierre ke rumah dokter hewan yang berada di Hedskopje agar ia bisa dirawat dan disembunyikan sementara. A navíc, pak už bude u veterináře v Hejskovicích. Merci beaucoup. Keesokan paginya, saat anak-anak lain bersiap pergi ke sekolah, Anka memberikan tugas khusus kepada seorang bocah bernama Tonik untuk menjaga Pierre di kandang kuda. Ia diminta tetap berada di sana sampai Pera dan Thomas pulang sekolah. Sementara itu, di rumah Tuan Tomanek, seorang pria bernama Miloš terlihat sedang membuka kotak rokok tua. Di dalamnya terdapat foto seorang pilot bersama istrinya. Tomanek dan istrinya saling bertatapan tanpa kata. Keduanya tahu pasti bahwa pilot dalam foto itu adalah orang yang kini sedang diburu oleh Jenderal Gollwitz. Di tengah perjalanan menuju sekolah, Jira dan Jochen diam-diam berbalik arah. Mereka kembali untuk melanjutkan misi membawa Pierre ke rumah dokter hewan. Sementara itu, Barka dan Jarka sudah lebih dulu sampai di rumah sang dokter dan memohon bantuan untuk menyembunyikan seseorang yang terluka parah, meskipun hanya untuk semalam. Setelah semuanya disampaikan, Barka lalu menyuruh Pilda untuk segera pergi ke rumah keluarga Honja dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang mengikuti atau mencurigai pergerakan mereka. Dokter hewan itu segera merawat luka Pierre dengan cepat dan hati-hati, lalu bergegas meninggalkan tempat tersebut. Tak pozor. Jak já ti můžu pomoct? Děkujeme moc krát. Dobrá noc, chlapi. Dobrou. Di sisi lain, setibanya di rumah, kedua orang tua Anka terlihat sangat khawatir karena Jira dan Jochen belum juga pulang. Anka pun tidak tahu pasti di mana mereka berada. Ia hanya bisa menebak bahwa anak-anak kemungkinan berpencar mengikuti rencana yang telah disusun. Melihat situasi yang tidak pasti, Sokup memutuskan untuk segera pergi mencari anak-anak malam itu juga. Sementara itu, Pida akhirnya tiba di rumah keluarga Honja dan menyampaikan pesan rahasia yang diminta. Honja kemudian meminta bantuan ayah dan pamannya untuk melanjutkan perjalanan pengawalan Pierre menuju tujuan berikutnya. Tvoji pomoc. Tvoji taky, strejdo. Kembali ke rumah dokter hewan, Jira dan Jochen panik saat mendapati Pierre tidak ada di tempat semula. Mereka langsung bergegas keluar mencarinya. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya menemukan Pierre sedang duduk santai sambil memainkan alat musik harmonika.
Meski sempat membuat cemas, mereka lega karena Pierre masih dalam kondisi baik. Di tempat lain, Jenderal Goldwitch sedang menginterogasi Milowes setelah menemukan kotak rokok tua yang diduga milik Pierre. Di dalam kotak itu terdapat benda-benda pribadi, termasuk foto yang semakin memperkuat kecurigaan Goldwitch. Keesokan harinya, Sokup menaiki kereta untuk mencari keberadaan Jira dan Jochen. Ia bergerak cepat sebelum situasi semakin memburuk. Di waktu yang sama, Jenderal Goldwitch mendatangi sekolah tempat Anka belajar. Di hadapan para siswa, ia mengatakan bahwa jika ada yang ingin mengatakan sesuatu, dirinya bisa ditemui di rumah Tomanek, ayah dari Eda. Kdyby mi chtěl někdo něco říct o samotě. Beberapa saat kemudian, Sokup akhirnya sampai di rumah Barka dan Jarka, berharap mendapatkan informasi tentang di mana Jira dan Jochen berada. Sementara itu, Jira dan Jochen kini sudah dalam perjalanan menuju desa berikutnya bersama Pierre. Tak lama kemudian, Honja datang dan menyuruh mereka segera pulang. Ia mengatakan bahwa dirinya yang akan melanjutkan perjalanan membawa Pierre. Namun, Jira dengan tegas menolaknya. Ia bersikeras tetap ikut mengantar Pierre sampai tujuan apapun resikonya. Sesampainya di tempat tujuan, ayah Honja memberitahu bahwa Jonka akan menunggu mereka keesokan harinya di Borajob. Namun tiba-tiba muncul segerombolan pemberontak yang kelaparan. Mereka masuk dan meminta makanan. Situasi sempat menegangkan, namun beruntung mereka hanya makan lalu pergi tanpa membuat keributan lebih lanjut. Singkat cerita, Anka menulis sebuah pesan untuk ibunya, lalu memutuskan pergi menyusul ayahnya dengan menaiki kereta. Miloši, prosím tě, dělej. Sementara itu, Jira dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan mereka melewati perbukitan salju yang curam dan licin. Perjalanan tidak mudah dan ketegangan semakin meningkat saat mereka melihat Jenderal Goldwitch bersama pasukan Nazi sedang mengeksekusi para pengkhianat Jerman. Pemandangan itu membuat anak-anak tersebut gemetar ketakutan dan tanpa pikir panjang mereka segera menjauh dari lokasi itu secepat mungkin. Setibanya di desa Borejob, seorang pria memberitahu bahwa Jatka sudah menunggu mereka di dalam gereja. Saat berjalan menuju gereja, perhatian Jochen sempat teralihkan ketika melihat seorang dokter yang sedang memapah seorang pria. Ia sempat mengira pria itu adalah ayahnya, namun ternyata bukan. Vater? Anak-anak itu kemudian membawa Pierre masuk ke dalam gereja untuk beristirahat. Namun situasi kembali menegang saat tiba-tiba dua orang kakek masuk ke dalam gereja, berniat mengambil minuman mereka yang tertinggal. Merasa terancam, Pierre langsung menodongkan pistol ke arah mereka. Melihat itu, Jochka segera mengambil alih situasi dan memperingatkan kedua kakek tersebut agar tidak membuka mulut kepada siapapun. Ani muk. Nebo je povát. Bahu za oltář. Malam harinya, Sokup akhirnya tiba di gereja bersama seorang dokter. Tanpa membuang waktu, dokter tersebut langsung memeriksa dan merawat luka Pierre dengan telaten. Setelah diperiksa, Pierre mengatakan bahwa ia berencana pergi diam-diam malam itu juga. Namun sang dokter melarangnya dan menjelaskan bahwa keesokan harinya Pierre akan dipindahkan dengan aman oleh kelompok perlawanan yang sudah menunggu. Pierre, ten est bon. Ten man. Sementara itu, Anka telah sampai di rumah Honja untuk menanyakan keberadaan adiknya. Honja lalu memberitahukan bahwa Pierre sudah berada di gereja. Namun mereka tidak bisa menyembunyikannya di dalam peti, karena peti tersebut sudah berisi oleh jenazah ibu Majeronova.
Ayah Honja menyarankan agar Anka bermalam saja di sana, sebab jika ada yang terlihat keluar rumah pada malam hari bisa menimbulkan kecurigaan dari warga maupun tentara. Di gereja, Ibu Jotka datang membawa sup hangat untuk membantu menghangatkan tubuh mereka yang kelelahan. Saat itu, Sokup memutuskan bahwa keesokan harinya ia akan pulang bersama Jira dan Jochen. Awalnya, kedua anak itu menolak karena merasa mereka adalah orang pertama yang menemukan Pierre dan ingin tetap ikut sampai misi selesai. Namun, Sokup dengan tenang meyakinkan mereka bahwa mereka sudah melakukan lebih dari cukup. Ia mengatakan bahwa proses evakuasi Pierre akan dilanjutkan oleh Jotka. Keesokan paginya, Jotka tiba di gereja dan langsung bersiap untuk membawa Pierre melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Sokup dan kedua anaknya, Jira dan Jochen, memilih untuk kembali pulang. Anka tidak langsung ikut bersama mereka. Ia memutuskan menyusul Pierre karena merasa misi itu belum selesai. Waktu semakin sempit dan kondisi tidak memungkinkan untuk menunda, maka Jotka dan Anka langsung melanjutkan perjalanan mereka membawa Pierre menuju tempat tujuan berikutnya. Asi ho nepustila máma. Musíme jet. Tak lama setelah mereka pergi, Jenderal Gollwitz datang ke gereja. Ia menuntut sang pastor untuk membuka peti mati yang ada di sana dan memerintahkan penggeledahan secara menyeluruh di dalam gereja. Sucher ist hier. Sementara itu, sesampainya di lokasi tujuan, Jotka memutuskan untuk masuk terlebih dahulu dan memeriksa keadaan. Rumah yang mereka tuju tampak berantakan. Setelah memeriksa bagian dalam, mereka menemukan mayat seseorang yang telah dibakar. Pemandangan itu membuat suasana semakin mencekam. Saat Jira dan Jochen tiba kembali di rumah, Anka sebagai anak sulung justru belum juga kembali. Sementara itu, di tempat lain, Anka dan Talaten merawat luka-luka yang diderita Pierre. Setelah melihat kondisinya membaik, Jotka mengusulkan agar ia yang membawa Pierre ke rumah sakit. Sementara Anka diminta untuk tetap tinggal dan menunggu di tempat tersebut. Setelah selesai, ia berjanji akan menjemput Anka untuk pulang bersamanya. Namun Anka menolak. Ia bersikeras ingin ikut sampai akhir dan tidak mau meninggalkan Pierre begitu saja. Baginya misi ini harus diselesaikan bersama. Keesokan paginya, Jotka dan Anka sempat panik saat mengira Pierre telah meninggal dunia. Untungnya setelah diperiksa, kondisi Pierre masih stabil meskipun lemah. Di sisi lain, Jenderal Gollwitz sedang bersiap-siap meninggalkan rumah Tomanek. Ternyata sosok yang memberitahu Gollwitz tentang pemakaman di gereja adalah Tomanek sendiri. Informasi itu ia dengar dari percakapan di sebuah bar. Namun setelah Gollwitz datang ke gereja dan tidak menemukan apapun yang mencurigakan, ia merasa dipermainkan dan geram terhadap Tomanek. Tatínku? Setelah melalui perjalanan panjang dan penuh resiko, akhirnya Anka dan Jotka tiba di kota Lechkopec. Namun, kota itu tampak hancur akibat serangan udara yang menggempur wilayah tersebut. Serangan itu masih berlangsung, menyebabkan banyak keluarga dengan anak-anak mereka berjalan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Di tengah kekacauan, tentara Najib terlihat menyamar sebagai warga sipil dan melarikan diri dari garis depan, termasuk Jenderal Gollwitz yang juga menyamar dan berbaur dengan warga lokal. Pesawat-pesawat tempur yang melintas rendah membuat kuda-kuda di jalanan menjadi panik, menambah kerusuhan dan kepanikan di antara warga. Dalam kekacauan itu, Gollwitz akhirnya melihat Anka yang sedang membantu Pierre berjalan menuju rumah sakit. Namun sebelum ia sempat berbuat apa-apa, pasukan sekutu tiba dan berhasil menangkap Gollwitz di tempat. Akhirnya Anka dan Jotka berhasil membawa Pierre ke rumah sakit. Misi yang panjang dan berbahaya itu pun berhasil diselesaikan.
Setelah perang selesai, Pierre dan istrinya datang menemui orang-orang yang telah membantu proses penyelamatan itu, kecuali Jochen dan ayahnya karena mereka pindah ke Jerman. Jira dan Jochen pun tak pernah bertemu lagi sejak saat itu. Sementara Anka dan Jochka berimigrasi ke Prancis. Sementara ayah Jochka dipenjarakan oleh Partai Komunis. Selama di penjara, ayah Jochka membagikan kisah anak-anak hebat ini kepada tahanan politik lain bersama Stransky. Yang kemudian kisah itu ditulis oleh Stransky menjadi sebuah novel yang berjudul Chicha Posta atau The Secret Delivery.